Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibi Ramadhania Syifa dengan nomor induk mahasiswa 858536922. Saya berasal dari UPBJJ Semarang, Pokjar Mayong, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA pada modul 8 kelistrikan dengan judul Percobaan Arus Listrik dan Tegangan Listrik. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya benda potensial atau tegangan, di mana aliran bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan ini yaitu, yang pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan adalah, yang pertama, ada baterai sebanyak 3 buah, kemudian tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam, kemudian lampu 1 buah, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator. Contohnya seperti air garam, air keran, kertas, plastik, karet penghapus, kayu, dan sendok perak. Air keran, percobaan arus listrik. Langkah-langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambaran rangkaian, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian, tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi. Apakah termasuk konduktor atau isolator? Catatlah hasilnya pada tabel pengamat. Yang pertama, pada kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang kedua, kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya juga menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, karet penghapus. Karet penghapus ternyata tidak menyala karena dia tidak menghantarkan listrik atau isolator. Yang keempat, kayu. Pada kayu ternyata lampunya juga tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang kelima, sendok perak. Pada sendok perak ternyata lampunya menyala karena sendok perak dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang keenam, kertas. Pada kertas ternyata lampu tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang ketujuh, pada plastik lampu juga tidak menyala karena plastik merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kedelapan, air keran. Pada air keran ternyata lampu tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak mengalami atau menghantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, air garam. Pada air garam lampunya menyala, artinya airnya bercampur garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus didiamkan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, dan air garam. Sedangkan karet penghapus, kertas, plastik, dan air keran termasuk isolator. Sekian, terima kasih.